Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah syukur ala ni'amin hudatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asr. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakaraka wa dzakara wa dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa akrimil arwah minna bilika khairil anami wa ablihil mukhtar anna min salatin wa salami amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari Jumat Sayyidul Ayyam dan di waktu yang insyaallah mustajab, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah. Segala kegundahan hati dan kegalauan, kesusahan, kata susah kabeh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan diganti dengan kebahagiaan hakiki abadi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nikmat enggak? Kurang kenceng nikmat enggak? Apa nih nikmat? Empal gentongnya. Tidak ada yang lebih nikmat seperti dekat dengan Nabi Muhammad. Puncak kenikmatan dunia itu dekat dengan Rasulullah. Sudah, jangan bingung yang lain. Intinya kalau kita dekat dengan pusatnya rahmat, sumbernya rahmat, hidupnya pasti nikmat. Bahkan ulama menyatakan kiranya ahli dunia tahu apa yang kita rasakan, maka mereka akan meninggalkan segala-galanya untuk berebut daripada apa yang kita nikmati, daripada kedekatannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan Rasulullah tidak dekat, pasti dengan Allah jauh. Karena Nabi adalah satu-satunya pintu menuju kepada Allah. Wajib melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan punya Rasulullah ini dinikmati. Nikmat yang paling gede, yang paling agung, yang paling besar yang kita miliki itu menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Umatnya Rasulullah itu harusnya nggak boleh susah, harus senang terus. Kenapa? Dapat anugerah, dapat rahmat. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sudah nggak ada jarak dengan kita. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dekat dengan kita, tinggal kita menghilangkan hijab-hijab di hati. Caranya paling cepat, perbanyak sholawat kepada Nabi. Pengen sakti, pengen keramat, pengen mustajab, pengen lancar, barokah dunia akhirat, sholawat. Nggak ada jawaban lain. Sholawat ping piro sing akeh ewonan puluhan ewu bila belum. 1 bulan aja ente amalkan istiqomah, terus ente ketemuannya lagi atau ente informasi kasih ke anak, chat atau telepon, Bib, anak sudah memperbanyak setiap hari 15.000 sholawat, apa hasilnya? Nggak mungkin. Alhamdulillah Bib, berkat sholawat Bib lancar semua. Itu pasti, lebih pasti daripada 1 tambah 1 2, pasti. Jadi kalau nyari solusi, sholawat kepada Nabi perbanyak. Semua jalannya lewat sholawat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 tambah 1 2 belum pasti. Kalau buaya tambah macan mati kabeh. Gak boleh kabeh entek. Tapi kalau sholawat kepada Nabi itu hakul yakin. Karena tidak ada amalan yang lebih dahsyat melebihi salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah langsung membalas. Dan Allah pasti menerima. Kalau yang lain belum
tentu diterima dan apalagi dibalas oleh Allah. Tapi kalau salawat ini sudah pasti. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah dan seluruh malaikat sholawat kepada mereka yang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngeluh, pusing, sumpah. Jawabannya siji, sholawat terbanyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi burdah. Ini setiap Jumat di sini. Belum, yang istiqomah setiap Jumat. Ba'dal asar setiap Jumat. Apalagi ba'dal asar menjelang maghrib, itu rizki maknawi. Ahli dunia yang suke-suke semiliaran triliunan nyari kenikmatan seperti ini nggak dapat. Sampai ke gunung, ke puncak nyari sunset, sunrise, sunset, macam-macam. Nggak dapat. Kita duduk sama Ustaz Selamat, sama Mr. Bram, Ustaz Khairuddin dan semuanya. Ditabuh dengan tabuhan yang luar biasa, suara yang mempesona dan yang membuat kita rindu dan cinta. Itu nikmat sudah. Lali kabeh utang-utang. Yang penting ojo gak bayar. Nikmat. Gak ada yang lebih nikmat seperti dekat dengan Nabi Muhammad. Para sahabat itu disuruh milih surga sama Nabi Muhammad, milih Nabi Muhammad. Milih Nabi Muhammad. Karena puncak kenikmatan sumber rahmat dunia akhirat seluruh jagat raya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dekat sama orang kaya, pejabat, konglomerat, wah tenang, punya backup. Ini Sayyidul Kaunain wal Thaqalain wal Fariqain min urbin wa min ajami. Dari zaman dulu yang awal, tatkala Allah menciptakan alam semesta sampai akhir tidak ada ujungnya, pemimpinnya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak menghalangi kita supaya kita juga mendapatkan kesempatan yang sama supaya bisa dekat sama Rasulullah. Caranya perbanyak sholawat. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Perbanyak sholawat. Tiap waktu, tiap saat ribuan. Antum buktikan satu bulan saja. Ribu kali sholawat buat di atas istiqomah. Keramat kalau Ustaz Bram ini mandian antum nek istiqomah sholawat pip kau anu pip kau kawian kau nyambut gawe kau sholawat. Apalagi dinyatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu, yang takwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Ini Allah janji dalam Al-Quran, firmannya pasti gak akan meleset, pasti tepat, pasti benar. Takwa itu ada klasifikasinya. Minimal melaksanakan taat, menjauhi maksiat, itu dasar utama. Jangan perbanyak sholawat tapi tetap maksiat, nggak bisa. Dasar utama tinggalkan yang haram, kerjakan yang wajib. Pengen naik tingkat, berbanyak sholawat. Lakukan yang sunnah, tinggalkan yang makruh. Segala urusan yang susah itu pasti ada jalan keluarnya, janjinya Allah. Cukup di situ? Enggak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki tidak diduga-duga, tanpa disangka-sangka, tanpa sebab, tanpa perantara. Kun fayakun, langsung dari Allah. Ini lebih pasti daripada 1 tambah 1 2. Dekat kita nggak yakin. Nauzubillah min dzalik. Ini Al-Quran, bukan omongan kita, bukan omongan siapa, tapi langsung Allah Subhanahu. Nganggur kawan kalian akeh selawat, cuma maksiat beres. Ini obat kore. Dunia alam semesta kita pengen nanti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, selesai beres. Gak ada yang ruwet. Yang ruwet itu tatkala jauh dari Allah sama Nabi Muhammad. Alternatif ini, lintas sebab. Masuk pondok Darga Madinah ini ingat flashback zaman old. Pokoknya wajah-wajah lawasnya nih. Zaman-zaman perjuangan kayak Dirojoso, tapi indah, nikmat. Almarhum Abi Abasin
Bahkan Nabi SAW itu suka sederhana. Nabi itu anti megah, anti mewah. Kenapa? Arzuhada fi rauhin wa rohah. Aku melihat orang-orang nggak cinta dunia itu tenang, nikmat, rileks, tanpa beban, dinikmati hidupnya. Bukan dengan ambisi, nafsu, syahwat, menggebu enggak. Nikmat. Arzuhada fi rauhin wa rohah. Qulubuhum anid dunya muzahah. Mereka dari dunia itu menjauh, tapi dunia malah mendekat. Idza absorta qauman. Kalau kalian melihat mereka, kalian akan melihat mereka itu mulukul ardi simatun samaha. Mereka itu raja-raja dunia yang betul-betul derma. Seakan-akan dunia miliknya dan mereka nggak butuh dunia dari saking zuhudnya. Jadi kayak di pondok itu joglo, sepoi-sepoi angin masuk begini, ini baru kayaknya. Waktu anak kemarin kesini belum ada kayaknya. Iya. Masih tanah ya. Nikmat. Almarhum itu lebih suka kayak gini. Baca maulid, baca burda, udah. Ente mau cari nikmat apa? Lebih dari itu nggak ada. Korodok. Nikmat dunia semu, korodok. Sesaat. Nikmat dunia itu saking sesaatnya antum makan minum, nyampe sini hilang rasanya, masuk perut. Antum muntahkan lagi mau dimakan. Itu batasnya nikmat dunia sesaat. Mau tempe, mau gulai, cuman sampai sini. Nyampe sini hilang. Muntah enggak mau diambil lagi, apalagi dari belakang. Naudzubillah ya. Semu. Tapi nikmat seperti ini, hakiki abadi. Para aulia itu gandrungnya, cintanya itu sama Allah, sama Rasulullah SAW. Sampai diibaratkan darwish. Darwish itu kayak tukang gembel. Wes Al-Qarni wabil khusus Sayyidut Tabi'in. Hidup zamannya Nabi tapi gak jumpa sama Nabi. Tapi dia Sayyidut Tabi'in. Lari dari dunia. Setiap ada orang yang kenal dia hijrah lagi. Gak mau diganggu hubungannya dengan Allah dan memperbanyak hubungannya dengan Rasulullah SAW dengan melakukan sunnah dan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi SAW. Tahu orang-orang yang tahu hakikat dunia begitu. Boleh kerja kaya harus bagus, tapi jangan untuk berbangga, jangan untuk sombong, tapi untuk dakwah, perjuangan, membantu du'afa kanan kiri, fakir masakin, aitam, aromil, segala macam itu nggak masalah. Tapi nggak semuanya kuat. Dikasih ujian, kasih masalah itu supaya eling nang Gusti Allah, eling nang Rasulullah balik. Ente soke, kira-kira ente hadir ini. Duit mau triliunan. Oh ente no, Jakarta kono. Duit triliunan nggak gelem nang kene. Langsung gedung mentereng, cakar langit. Dicakar langit deh. Tapi alhamdulillah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu kesederhanaan daripada kenikmatan yang hakiki. Belum tentu orang yang kaya-kaya itu malah justru nikmat. Almarhum itu kalau cerita yang miliaran, yang tinggi jabatan, datang teko. Nah, no, kayak saya udah ono katanya. Rupiah nggak ono. Almarhum itu sering nggak punya fulus anak. Tapi sing sambat, sing teko ini pejabat konglomerat. Kata almarhum, ternyata nikmat itu bukan kita. Sumpah, mereka datang sana nyari solusi. Sedangkan dirinya sendiri nikmat hidupnya. Sampai dia ngomong, sampai tak enak tak nikmati. Sampai pahitnya itu tak nikmati. Ibarat kita ke rumah sakit, disuntik, dikasih obat, pahit, sakit, gak enak kan? Ente seneng suntik. Parno ente bicara. Gak enak. Tapi kita mau kenapa? Untuk obat. Sampai karena memang pengen nikmat hidupnya, ya sa'dibut ta'aba, pahit itu jadi nikmat.
Pahit itu jadi manis. Lelah capek itu jadi nikmatnya dia. Karena mengerti semuanya itu untuk sesuatu yang termahal, yang paling bernilai, yang paling agung, yang paling besar, ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Para sahabat sampai mereka itu dijuluki ahli sufah. Ahli sufah itu di masjid, nggak punya rumah, makan nunggu dikasih. Bukan mereka orang yang maaf-maaf, cacat secara fisik, bukan. Tapi banyak di antara mereka, kenapa? Karena pengen supaya bisa selalu setiap waktu, setiap saat dekat sama Nabi Muhammad. Di antaranya pemimpinnya yaitu Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah. Abu Hurairah itu di antara salah satu sahabat Nabi yang ahli sufah. Kalau diibaratkan bahasa sekarang itu ya kayak gembel, gak punya apa-apa, tidur di masjid. Tapi itu sengaja supaya apa? Beliau itu akhirnya banyak meriwayatkan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, punya banyak kesempatan dekat sama Nabi Muhammad. Nanti sibuk, gak ketemu sih. Suge, diintip coknya nih, apa bekumai? Itu loh, atau iya, tak apa-apa sebenarnya. Ya apa Kiai Selamat, itu loh menurut. Mentok ditransfer dumoe tidak fulus selalu cinta dunia soro cinta dunia. Jadi alhamdulillah dikasih nikmat lebih oleh Allah. Mahal ini nikmat. Jadi jangan berpikir hanya sekedar materi fisik duniawi. Ya apalagi baca burdah ini sakral. Burdah ini istimewa. Bahkan banyak ulama menyebutkan lebih dahsyat daripada membaca Dalailul Khairat 70 kali. Bahkan lebih dahsyat daripada membaca Hizbun Nawawi 70 kali. Jadi untuk jalbur rezeki dan hisnul hasin, menarik rezeki atau menjaga dan membentengi, ini burdah luar biasa. Meni tafakur alam kawan niki. Ziarah menyampai tafakur alam. Mau coba burdah mana yang nongkono? Siap? Allah siap ya? Ayo. Tafakur alam itu paling nikmat apa? Mentafakuri Rasulullah. Bingung ini. Siap kan? Ini melok kan enggak? Siap. Siap. Sampai siang, ente nginep enggak apa-apa, terserah. Berbanyak sholawat, nggak ada sudah. Untuk tingkatan kita ya, kati mulu-mulu ngerjakno sing sunnah, waduh soro potongannya, nggak mampu, ketahuan itu. Sholawat tiap waktu, tiap saat, minimal 1000 kali, minimal itu. Pengen lancar barokah dunia akhirat segala urusannya, dikasih kemudahan, sholawat. Gak ada amalan lain. Nek tiga amalan lain gak iso dikira diamal no. Gak masoro. Wis jalan pintas saya wis. Oh ini langsung larang gak temen iki. Tak share langsung ya. Tak obrak. Awas gak diamal. Perbanyak sholat minimal sehari 1000 kah? Kalau bisa 15.000 kah? Dalam mimpi. Kalau serius sungguh-sungguh bisa. Kalau serius sungguh-sungguh bisa. Terus kalau bisa istiqomah baca Quran. Ya, baca Quran diistiqomahkan minimal one juz. Satu hari satu. Ana ada salah satu jamaah majlis di daerah Pasuruan Pandaan sana. Dulunya ya wis mereman, melakoni segala macam maksiat. Subhanallah dapat taufik inna hidayah taubatan nasuha setelah puluhan tahun. Akhirnya singkat cerita, sholat Jumat pertama kali nangis, terus dia manggil guru, manggil ustadz, dia minta belajar kepadanya selama 3 tahun untuk belajar ngaji dan belajar sholat. Ajaibnya dia big boss, kaya dia, punya banyak usaha.
dia dari dulu sampai sekarang istiqomah setiap hari itu baca Al-Quran minimal 1 juz bahkan sampai 3 juz. Jadi nggak sampai 2 minggu khatam. Dan subhanallah segala urusannya dia dipermudah sama Allah. Kalaupun ada ujian kecil-kecil itu gampang dilalui. Yang saya kagum takjubnya luar biasa itu ngomong sendiri dia. Sampai sekarang alhamdulillah setiap hari itu 1 juz sampai 3 juz. Apalagi kalau sudah meninjau keluar kota, kan nggak ada yang terkenal. Itu lebih banyak waktu kosongnya. Jadi lebih banyak bisa ngaji sampai 5 juz, 7 juz sehari itu. Jadi seminggu 2 minggu khatam sekali minimal. Anak bilang yang santri alumni belum tentu bisa kayak ente. Sibuk tidur. Ya milih turu. Kadang ahli rotib, ahli sholawat tapi nggak mau coba Quran. Oh nak wonge. Padahal Quran ini lebih penting. Syekh. Tapi nek buka HP, Facebook, WhatsApp, YouTube, segala macam sosmed, TikTokan, waduh sampai subuh kuat. Nah, terbang jam-jaman mau coba Quran 15 menit ngantuk. Oh nak wonge. Mau Quran. Ana sering bilang tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau ente punya tongkatnya Nabi Musa masih kalah saktinya dengan Al-Quran. Gak bisa dibandingkan Al-Quran dengan yang lain karena ini kalamullah. 1000 tongkat, 1 juta tongkatnya Nabi Musa tetap kalah sama Al-Quran. Karena itu cuma tongkat. Tapi kalau ini firmannya Allah. Keramat. Apa sen tahu sendiri ente. Quran. Dikit-dikit Quran. Ya Umar kira niku, coba bal-balan kok. Masjid Quran. Quran terus sampai apa sih? Tiap waktu Al-Quran. Dan ternyata di situ kuncinya. Al-Quran. Kalau pengen semuanya berkah, Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran mendarah daging, setiap hari baca 1 juz minimal, insya Allah tambah baroh. Ada salah satu habaib nasihati saya, ngomong, saya itu punya Al-Quran banyak, tak taruh di setiap sudut rumah. Di kamar tamu, di kamar ada, di ruang tamu ada, di mobil ada, di tempat teras ada. Kenapa? Supaya setiap waktu, setiap saat kalau lagi duduk sendiri nggak ada orang langsung Al-Quran, bukan HP. Kalau kita kan kosong dikit scroll mana yang boleh penting. Padahal nggak ada simpen. Nggak apa-apa scroll. Kita ini 8 jam sampai 9 jam orang Indonesia. Buat Al-Quran pirang menit. Wis war, wis. Kalau pengen lancar berkah Al-Quran dan berbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ngeluh teko nang Ustaz Slamet, nang Ustaz Rahim, nang Ustaz Khairuddin. Ya apa solusine? Padahal wis ono tengah-tengah gak digawe. Ibarat mari nang dokter kon tuku obat nang apotek gak tuku. Kadang tuku tapi gak diombe. Waras. Ya gak waras. Anjene sableng. Gak waras. Zahir batin gak waras. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan berkatnya sholawat, berkatnya burdah, berkatnya guru-guru kita, berkatnya Rasulullah SAW, kita semuanya diberi futuhal arifin, diberi kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka para nabi, para rasul, dan mereka orang-orang soleh daripada para syuhada, para siddiqin wassolihin. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan bagian tersebut dalam keadaan yang terbaik fi khairin walidfin wa afiyah rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min ataya kal jisami wa akrimil arwah minna bilika khairil anami wa bilil mukhtar anna min salatin wa salami amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman bagi besok yang mau mengikuti
ziarah ke Majalengka sambil tafakur, kumpul jam setengah 8, jam 8 harus berangkat. Di majlisnya Ustadz Subhi atau Gus Oki, mulai nanti berangkatnya jam 8, tujuan Majalengka. Terus sekarang maghrib dulu, makan dulu ya. Santri-santri wagon pokoknya maghrib beli keburu, tas pangan keburu maghrib ya nikah DP gantiannya. Saking mangga santri wagon masuk ke sana, masuk ke ruang sana. Makannya jangan nunggu di sini. Lewat sini nggak apa-apa tuh. Ini santri dari Krupak, Ustadz Jumaidi. Ini sebagian yang putra Ustadz Dasmuri di Krupak juga. Kalau yang di sini ya ini yang kecil-kecil. Ini kan malah dibagi nami Mawardin dan Jali. Ya, agar Allahumma salli sallallahu